Lisa? Oke, siap. Siap, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lisa, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Samsul. Alhamdulillah sehat nih. Tapi agak gimana, Pak? Agak Loh, galau ini saya nih. kok galau piye toh Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu Lisa? Gini, Pak. Pak Samsul sibuk mboten nggih? Kalau ini saya pengen bincang-bincang sesama alumni bahasa Jawa ini. Kebetulan saya tidak sibuk ini sudah selesai mengajar jadi nunggu absen lah nanti. Bentar. Oke, oke. Alhamdulillah kalau pas kosong. Gini, Pak Samsul. Saya ini ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada di sekolahan saya, di kelas saya tentunya, dari saya sebagai guru mapel bahasa Jawa, Pak. Memangnya kira-kira ada masalah apa toh Bu di dalam kelas jenengan, terutama dalam pendidikan bahasa Jawa itu? Ingatan Pak Samsul. Eh, Katanya ini kan lagi Gen Z ya, Nggih. generasi dinamika adanya teknologi. Nah, saya kok merasa ini murid-murid saya di semakin tahun kok dalam pembelajaran bahasa Jawa agak kurang berminat ya, Pak. Baik Bu Lisa, itu kira-kira beberapa siswa yang kurang berminat iku kinten-kinten nggih, iku menguasai bahasa Jawa atau penyebabnya itu memang pembelajaran bahasa Jawa sulit dipahami oleh siswa-siswanya Bu kira-kira? Nah, dari saya mencoba bertanya ke murid-murid ya Pak, kan kalau dari omongan murid-murid itu, "Bu, basa Jawa ki angel Bu, medeni." Padahal dari saya sendiri maksud saya medeni ya, seperti itu. Karena terus saya tanya lagi, saya kulik lagi, kok iso medeni ki sing diwedeni apane gitu. Dari hasil jawaban murid-murid sih, susah Bu, seperti itu. Malah Bu Lisa itu malah sudah melaksanakan wawancara nggih berarti nggih? Nggih, karena setiap sepertinya kok kehadiran saya kok tidak dinantikan oleh anak-anak ini salah saya atau salah siapa itu, Pak. Galau saya ini merasa tidak disenangi anak itu setelah saya tanya, "Kamu nggak senang sama Bu Lisa?" "Mboten, Bu." "Terus sing gak kok senengnya apa?" "Susah, Bu, bahasa Jawa." Seperti itu, Pak. Berarti mereka-mereka anak-anak itu menganggap bahasa Jawa itu susah nggih? Iya, betul, Pak. Dari jawaban mereka itu, rata-rata menjawabnya susah. Terus, saya tanya, "Lah, kamu ini orang apa?" "Lah, kowe iki wong wong apa? Wong Jawa kok ora iso ngomong Jawa." "Alah, Bu, malah gampang basa Inggris." Seperti itu. Terus saya Mmm, juga tanyaan, karena saya kepo, Pak, nggih. Saya tanya, "Lha nggih. nek bijimu basa Jawa karo basa Inggris kira-kira apik endi?" Ternyata luwih apik basa Inggris, Pak. Kan saya memang sedih ini. Sebagai guru Nah, bahasa Jawa ternyata kok ya tidak bisa, mengajarkan bahasa Jawa ini salah siapa ini loh jane loh, gitu Pak. niku kinten-kinten kira-kira jenengan sing kondisi sing ideal kagem Bu Lisa sing diharapke muridé sing pripun Bu? Sing bagaimana? Murid yang diharapkan lah, itu sing Ya, bagaimana? saya harap sih setidaknya mereka, tidak merasa kalau bahasa Jawa itu susah Pak nggih. Poin poin pertama, janganlah ora usah beranggapan bahasa Jawa itu susah, ora usah beranggapan, takut dengan pembelajaran bahasa Jawa, karena saya juga sudah berusaha untuk tidak menakut-nakuti. Berusaha ceria kalau di kelas itu, Pak, gitu. Nah, kalau begitu misalkan ya yang Mhm, Ibu Lisa lakukan untuk membuat murid-murid zaman now iki mhm, menyukai bahasa Jawa misale ya, Mbak, mhm, misale iku ngrungokke lagu Jawa atau nah, didengarkan dia ikut menembang, kan murid-murid zaman now sekarang kan ya memang apa namanya, sering sering browsing-browsing tiktokan musik kan ada sedikit-sedikit yang dengan lirik-lirik Jawa lah, barangkali dia menjadi suka bahasa Jawa seperti itu. nah, dari seperti yang disampaikan Pak Samsul tadi, kalau saya
justru terbantukan dengan adanya lagu-lagu dari Denny Caknan, Happy Asmara, dan teman-temannya itu. Tapi kadang kan dari lagu-lagu itu banyak kata-kata yang kurang pas untuk anak anak seusia sekolah. mereka gitu loh, Pak. Oke. Jadi ya gimana ya, setidaknya itu membantu saya dalam memperkaya perbendaharaan kosakata mereka melalui lagu. Kalau lagunya lagu-lagu ala-ala Denny Caknan gitu, Pak. Kalau lagu-lagu tembang Mocopat, sudah angkat tangan mereka. Ngeten Bu Lisa. Apakah ada jenengan nate metode yang pernah berhasil Bu Lisa lakukan di kelas lain yang bisa menyenangkan murid? Tadi kan jenengan kan apa yang di kelasnya jenengan. Kalau di kelas misal jenengan kan kebetulan di SMP nggih. Misal di Iya. kelas A ini responnya bagus, di kelas B responnya bagaimana. Jadi jangan disamakan, maksudnya apa namanya, metode pengajarannya jangan disamakan, alternatifnya. Apakah ada yang berhasil jenengan jenengan terapkan di apa namanya, di sekolah Ibu, di kelas yang lain seperti itu? Nah, dari kelas yang saya ampuan ada 12 kelas nih Pak Samsul. Dari Oke. 12 kelas itu memang ya rata-rata beda-beda daya tangkap murid itu ada yang sama sekali basa Jawane kalau ngoko otomatis mereka paham Pak nggih. Oke. Ngoko tapi di kelas lain ada yang ngoko pun itu dia ndak tahu misal kayak matahari basa Jawane apa? Mikir. Terus eee musim panas, basa Jawane apa, itu kan sesuatu yang simpel yang sering kita gunakan sehari-hari gitu, Pak. Oke. Terus saya juga mencoba tanya ke mereka, "Kira-kira nek nek ning omah kuwi nggunakane basane basa apa?" "Campuran, Bu." "Campurane iki akeh Indonesia apa Jawa?" "Akeh banyak Indonesianya, Bu." Terus, "Nek jagongan karo kanca-kanca bahasa Indonesia." Nah itu. Kalau di kelas lain tuh saya yang di kelas yang agak eee, pemahaman mereka tentang bahasa Jawa agak agak di atas rata-rata, Pak, nggih. Saya sudah coba itu, melakukan pembelajaran yang berbau-bau IT, Pak. Kalau anak zaman now kalau IT kan dia mesti langsung gercep Tertarik, gitu, Pak. ya tertarik gitu anak-anak nggih. Iya, betul. Terus kira-kira yang berbasis IT itu bagaimana, Bu? Misalkan jenengan ceritakan. Misalnya dengan ini, nanti pengumpulan tugasnya misalnya bisa, pakai Canva misalnya, terus bisa pakai video, video nantinya di-update diunggah di TikTok, seperti itu, Pak. Mhm. Luar biasa itu bagus bisa. Misalkan Gira, ini hanya Mhm, alternatif solusi jika mmm, di-rating nggih Bu niku, mmm. di-rating dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Lisa, seberapa tingkat keberhasilan metode IT itu untuk menarik minat murid, Bu, yang sudah Ibu lakukan rencananya? Kalau menurut saya sih, ketika saya ajak itu, "Yuk pakai HP yuk, sekali-sekali yuk, kita dolanan sik yuk, dolanan nganggo word-word," misalnya apa, buka kuisis sik. Dari awal dia minat kan terus bersemangat, ketika mereka bersemangat kan lebih lebih cepat masuknya, Pak. Kalau eee Oh gitu, saya, oke. ukur sih kira-kira di poin 8 lah, 8 sampai 9 keberhasilannya, Pak. Gitu. Mhm. Berarti, rencana yang akan Ibu Lisa lakukan iku kira-kira nggih, Bu, langkah-langkahnya iku bagaimana dengan misal, apa, metode permainan atau Mhm. dengan metode, apa, cepet-cepetan atau bagaimana Mmm. seperti itu, Bu? Ya, saya akan mencoba di kelas lain menerapkan metode permainan itu lewat word-word, lewat kuisis, terus, menggunakan media-media, misalnya gambar yang Oh, yang menarik, gambar-gambar film, oke, berarti itu bisa termotivasi. gitu ya, Bu, mampu nantinya siswanya agar Mmm. mampu menggunakan kosakata bahasa Jawa Nah, di rumah lah, kalau di betul, sekolah atau di rumah lah, untuk betul. kebiasaan sehari-hari nggih. Betul betul, Pak, karena ya memang di rumah dan di sekolah itu kan harus sinkron, Pak, nggih. Kalau saya di Nggih. sekolah wis, mewajibkan, "Ya ayo nek pelajaran basa Jawa gunake basa Jawa, senajan ngoko dhisik gak apa-apa, salah-salah sik gak apa-apa." Saya kan berusaha seperti itu, Pak, kalau di kelas. Tapi Mmm, kenyataannya nanti kalau di rumah dia gunakene basa Indonesia maneh, wis lali.
lali Baik, meneh seperti nggih itu. nggih nggih. Ini sangat bagus Bu Lisa nggih. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Lisa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Saya sih rencananya tetap, berkolaborasi sama guru lain Pak nggih. Saya ada juga rencana ini Pak, setiap hari Kamis wajib, Bapak Ibu guru dan murid itu menggunakan bahasa Jawa. Misalnya, kalau memang Mmm, nantinya disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman juga yang lain. Juga iya, dukungan bantuanlah, bantuan dari orang tua juga yang setidaknya itu membiasakan hal-hal sederhana lah Pak, misalnya mau berangkat sekolah, pamitan nganggo basa Jawa, carane piye, terus, yang sering ini anak, sering saya ini Pak, saya milik-miliki itu, "Jajal e, kowe pamitan pamitan nggo basa Jawa, kira-kira engko sangune luwih akeh apa ajeg?" Kayak seperti itu Pak tantangannya, oh kan nggih. minimal kan Berarti biar dari biar dukungan orang dapat tua gitu Pak. berarti jadi gini ya Bu, jadi perlu dukungan dari apa namanya, jadi nanti jenengan matur sama kepala sekolah juga, Mhm, kemudian betul. juga konsultasi atau, memberikan pengarahan kepada orang tuanya juga. Nah, dari Bu Lisa, dari rencana Bu Lisa ini, kira-kira waktu berapa lama Bu Lisa ini untuk melakukannya kira-kira? Butuh waktunya itu berapa lama? Karena ini bukan sesuatu yang instan Pak nggih, proses Oke, ya. Proses dari anak itu mengenal mengenal perbendaharaan kosakata yang sederhana saja, misalnya bisa oke, membedakan endi sing turu, endi sing sare, endi sing mangan, endi sing dhahar, kan itu butuh proses Pak nggih. Butuh oke. proses, butuh pembiasaan. Menurut saya ini nanti akan saya coba 1 bulan Pak, 1 bulan ini dalam masa pantauan, apakah nantinya ada perkembangan dari, pengetahuan murid-murid saya, Pak. 1 bulan lah insya Allah nanti saya cek lagi. Betul Bu Lisa, iku kira-kira itu sebuah proses. Nah, Mhm. kira-kira jenengan niku mulai rencanane niki kapan kinten-kinten? Secepatnya, Pak, ya. Oh, Mumpung ini kan baru di tengah semester, Pak, ya kan, nggih. biar saya itu tahu progresnya anak-anak itu dalam 1 semester ini, kira-kira ada peningkatan apa tidak, mumpung ini baru di tengah-tengah semester, saya rasa ini nanti setelah tes lah saya mulai berkoordinasi sama kepala sekolah, sama orang tua. Kebetulan ini nanti kan akan ada pertemuan orang tua, untuk sosialisasi kegiatan sekolah, Pak. Nanti coba nanti saya spill di tengah-tengah acara itu. Nggih. Jadi, Bu Lisa kan sudah rencana secepatnya. Jadi Bu Mhm, Lisa harus, berkomitmen nggih, iya, berkomitmen seperti apa yang akan Bu Lisa lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu, nggih. tentunya butuh konsistensi, Pak. Konsistensi dari saya secara pribadi, konsisten dari, teman-teman, konsisten dari murid-murid itu sendiri selaku yang, pelakunya ini dan juga dari orang tua juga, Pak. Nantinya kalau misalnya dengan saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, siapa tahu nanti muncul muncul ide-ide baru dari teman-teman saya, bisa berbagi praktik baik dari teman saya yang di sekolah maupun dari luar sekolah itu, Pak. Jadi, saya menjadi sosok yang dirindukan oleh murid-murid saya dan tidak menjadi suatu pelajaran yang menakutkan itu, Pak. Semoga, Pak. Oke. Nah, karena Bu Lisa kan sudah berkomitmen, Mhm. kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Lisa butuhkan kira-kira saat inilah, yang Kal secepat ini? Kalau dari dukungan Sarpras untuk penggunaan IT sih sudah, karena Oh, di sekolah saya ini sudah membolehkan murid-murid membawa HP, tapi ketika, gurunya itu membolehkan. Apabila tidak digunakan HP-nya nanti ditaruh di loker kelas masing-masing dan dikunci. Karena, dari Sarprasnya sudah ada fasilitasnya, dari kepala sekolah nantinya semoga mendukung penuhlah kepala sekolah dan rekan sejawat, orang tua. Mungkin kalau saya rasa orang tua justru sangat mendukung sekali nih untuk bahasa Jawa, karena nggih. saya lihat di lingkungan rumah saya sendiri, di anak-anak Mhm. saya sendiri itu pun lebih banyak bahasa Indonesianya lebih cepat nangkep, Pak.
Oh, Kalau ada nggih. misalnya membaca bacaan aja dari bacaan berbahasa Indonesia dengan bacaan berbahasa Jawa, walaupun saya di rumah sudah lebih sering menggunakan bahasa Jawa, Pak, tapi dia menangkapnya itu belum belum secepat bahasa Indonesia karena di lingkungan sekolahnya dia pun teman-temannya yo menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Gitu ya. begini, baiklah Bu Lisa, ini apa namanya, semoga ini rencana Ibu ini berjalan dengan lancar dan baik. Nah, terus perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sejenak dengan saya tadi, bagaimana Bu perasaannya lah? Alhamdulillah plong ini, Pak. Setidaknya, Pak Samsul ini membantu mencerahkan mencerahkan masalah yang saya alami ini, Pak. Solusinya sudah ada, terus nantinya saya juga akan lebih mantap untuk melaksanakan rencana yang akan saya lakukan, Pak. Syukurlah kalau begitu. Apakah kira-kira ada yang lain yang ingin Bu Lisa sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, ya, sudah mengganggu waktunya untuk sekedar berbincang-bincang sehingga saya tadi sudah mendapatkan solusi. Semoga, Pak, solusi tadi bisa terlaksana dengan baik, Pak. Saya senang ini bisa mendengarkan cerita Bu Lisa. Sama-sama ya Bu, semoga kita selalu bisa berbagi ya Bu, Bu Lisa nggih. Nggih nggih, Pak, terima Tetap kasih. semangat nggih. Jangan ra usah isan-isin ngomong nggih. Oh, iya iya, Kalau Pak, ada masalah kita cari solusilah bersama-sama nggih. siap. Lain kali siap ya, Pak, ya, kalau nanti saya butuh bantuan lagi. Iya Bu Lisa. Sampai Oke. jumpa Bu Lisa nggih. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam, Pak Samsul. Sudah ada 15 menit Bu. Sudah, 16.41. Wis ndak apa-apa. Iki aku Oke. berhenti merekam nggih, kersane Ya mboten betul, ya. Nggih. mhm.